parah nih. Tenang, tenang. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, bahas lagi Redford. Banyak member Redford yang sedang menunggu tanggal 17 Oktober 2022. Ada apa ya tanggal 17 itu? Tanggal 17 itu hari apa? Hari Senin bukan? Nah, jadi teman-teman, tanggal 17 Oktober 2022 menjadi ya tanggal yang ditunggu-tunggu oleh para member Redford. Oke, member Redford itu ya saya katakan di sini ya penikmat investasi bodong, money game, skema ponzi, ya. Ilegal, investasi ilegal. Oke. Dari mana sumbernya? Dari SWI, teman-teman, Satgas Waspada Investasi. Karena Redford ini sudah nongkrong di sana, di entitas ilegal SWI. Oke. Jadi seperti biasa, video saya ini saya khususkan untuk orang awam supaya kalian tidak terjerumus ya di investasi bodong, money game, skema ponzi. Supaya kalian tidak menjadi penikmat serta pemelihara investasi bodong. Gitu teman-teman ya. Nah, banyak yang komentar di video-video saya yang bahas Redford kemarin gitu ya. Wah, tunggu tanggal 17. Nanti kalau beneran scam, tutup channel. Kalau nggak jadi scam, tutup channel apa gitu kan. Aduh. Banyak backdung Redford yang nyuruh saya tutup channel. Kalau tanggal 17 bisa WD. Udah pemain ponzi, ngajak taruhan gitu kan. Aduh. Udah itu akun-akunnya gak ada mukanya lagi. Kalau mau merespon video-video saya, ya baiknya kalian itu bikin channel minimal ya, bisa ditonton gitu. Jangan komen ada yang nggak pakai muka lagi, akun yang dipakai komen di YouTube-nya, aduh, kayak ngomong sama tembok gitu. Nah, jadi teman-teman, sebetulnya sudah saya bahas juga gitu kan, sudah saya ulas juga. Mereka aja yang nggak nyadar bahwa Redford itu memang sudah scam dari awal gitu. Ini kan investasi bodong itu tujuannya apa sih gitu kan? Skema ponzi itu tujuannya apa? Ya tujuannya ya scam, ya nipu gitu. Di awal-awal ya aman-aman saja, semua money game gitu kok semuanya. Investasi bodong semuanya kayak gitu kok. Di awal-awal aman gitu. Di pertengahan baru ubah peraturan. Ada peraturan baru, terus apalah WD macet gitu kan. Itu wah udah hatam saya. Sudah hatam sekali karena bukan bahas Redford aja gitu. Member Redford bilang, "Wah, bahas Redford mulu, bahas yang lain lah." Ya, yang lain juga saya bahas kemarin kan. Ada robot trading 500 plus 500 AI, ada AX Fund, terus Koala, terus yang lainnya ada gitu. Selingannya ada, tapi Redford tetap saya bahas gitu. Oke, ada informasi di sini. Video ini ya ringan saja lah ya. Orang sudah jelas kok Redford itu scam. Scam menurut saya gitu kan, dan menurut orang sehat lainnya. Itu bukan hanya dari finansial, oke? Seperti yang selalu saya katakan. Scam itu bisa dari segi informasi, bisa dari segi mindset, ya. Bisa dari segi finansial, ya kehilangan duit lah kalau segi finansial gitu ya. Kehilangan aset. Oke, di sini ada informasi teman-teman ya. Informasi dari grup
sinyal trading Redford. Nah ini nih, intinya WD tanggal 17 nanti itu banyak yang faedahnya atau nilai positifnya. Pertama kita bisa ngajak anggota baru untuk gabung karena kita bisa modalin. Kedua, menepis semua tuduhan miring soal RF dan HOH yang dilontarkan oleh beberapa YouTuber. Nah, ketiga, RF konsekuen sama perjanjian awal $10 dan 14 hari. Keempat, kita khususnya saya bisa membuktikan sama member bahwa ini baik-baik saja dan masih banyak poin lainnya yang positif. Adapun pencairan mau 50%, mau 25%, gak jadi soal. Yang penting bisa WD dulu untuk menepis semua keraguan. Aduh, kasihan banget ya. Yang penting bisa WD dulu lah gitu buat menepis semua keraguan gitu. Dan menepis semua keraguan khususnya orang-orang yang berseberangan dengan Redford. Contohnya YouTuber seperti saya, seperti yang lainnya yang membongkar Redford ini. Sebetulnya Redford dari awal juga sudah kebongkar gitu kan. Nah, di sini dia bilang pertama bisa ngajak anggota baru untuk gabung karena kita bisa modalin. Nah, ngemodalin member baru supaya apa? Supaya minat si calon member barunya. Itu trik ya. Kasih modal untuk calon member baru itu trik ya. Trik leader Ponzi, teman-teman. Ya, contohnya kemarin di sewa mesin iklan AGT. Itu banyak member baru yang dimodalin gitu. Tujuannya apa sih mereka memodalinnya? Pertama, ya seolah-olah wah baik nih ngemodalin. Nah, gitu. Biasanya bukan sekedar ngemodalin, tapi ngasih pinjem modal biasanya. WD pertama itu harus diganti. Misal kalian nih calon member baru nih ya, tapi semoga aja nggak gabung gitu ya dengan Redford ini. Misal kalian calon member Redford, wah si leader kalian itu ngasih modal 1 juta misal. Dikasih pinjam tapi. Nah nantinya kalau sudah ketarik yang 1 juta dan ada selebihnya untung sedikit, yang 1 jutanya dibalikin, bayar utang gitu. Nah nantinya si leader Ponzi itu berharap semoga si member baru yang diajaknya itu semakin bergairah. Karena apa? Karena sudah merasakan sensasi WD penarikan. Nah biasanya makin tergiur tuh si member barunya. Jadi modal sendiri, deposit lagi gitu. Itu trik ya. Trik leader Ponzi. Kenapa saya tahu? Ya tahu lah gitu kan, saya bukan hanya ini membahasnya. Ya. Member Redford aja yang baru mampir kali ya, baru tahu channel saya gitu kan. Saya itu sudah kurang lebih 2 tahun bongkar kayak gini ya. Ya udah ratusan video lah gitu. Terus di sini kedua, menepis semua tuduhan miring soal RF dan HOH yang dilontarkan oleh beberapa YouTuber. Nah, tuduhan miring. Miringnya di mana gitu ya? Emang miring kok. Pertama kali saya membahas Redford, saya sudah katakan Redford itu ilegal, skemanya Ponzi gitu. Bulan kemarin masuk nongkrong di entitas ilegal ya. Di entitas ilegal SWI, Satgas Waspada Investasi. Terbukti kan? Omongnya terbukti gitu ya. Terus selang beberapa minggu atau bulan gitu ya, lupa saya, HOH-nya nongkrong juga di entitas ilegal
Jadi sejoli gitu. Ilegal semuanya gitu. Miringnya di mana gitu. Itu kan sumbernya jelas dari SWI gitu ya. Terus saya katakan Redford itu scam. Ya, memang scam. Kan saya katakan scam itu bukan hanya dari segi finansial, kehilangan aset, menipu uang, menipu akibatnya kehilangan uang, bukan hanya itu ya. Jadi scam itu artinya penipuan. Dari pertama muncul skema Ponzi, investasi bodong, itu sudah scam. Mereka saja membernya yang gak sadar gitu karena dibutakan oleh cuan gitu ya. Itu pertama scam dari segi informasi, kedua scam dari segi mindset. Sering saya bahas sudah beberapa kali khususnya tentang Redford ini. Dari segi informasi, Redford ini sudah ya contoh hal lah, bule ya yang ada di white papernya itu sudah saya bahas. Masa iya REDT jangka panjang orang-orang atau foto yang ada di white paper tahu nggak? Ya seperti pedoman lah dalam investasi itu ya. White paper itu pedomannya ya. Harusnya white papernya itu bisa dipercaya. Tapi apa? Bule yang ada foto bule yang ada di white paper salah satunya itu nyomot dari Google. Itu kan sudah scam. Ya, penipuan itu ya dari segi informasi. Seolah-olah apalah gitu bagiannya. Oh, si bule itu di white papernya itu. Padahal itu nyomot atau bisa beli di website atau situs jual beli foto. Di situ saja sudah bohong dan penipuan, sudah kategori scam. Scam kan artinya penipuan, bukan tutup ya. Terus dari segi mindset membernya itu sudah ditipu ya, dengan profit stabil, dengan penghasilan pasti, persentase tinggi. Itu sudah ditipu mindsetnya, serta seolah-olah tanpa risiko. Di awal-awal kan wah tanpa risiko trading anti lo 99%. Nah biasanya investasi bodong itu risikonya di akhir. Bukan risiko sih, mengatakan risiko. Wah investasi itu kan ada risikonya. Tapi di awal-awal promosi mereka menghindari kata risiko ya. Menghilangkan gitu. Nah itu sudah ditipu mindset member-membernya itu. Karena apa? Gak bosan-bosan saya katakan bahwa investasi itu fluktuatif, naik turun. Gak bisa ya minimal 4% lah gitu dapat tiap hari, gak bisa. Fluktuatif, apalagi kripto gitu kan. Semuanya bisa dipantau ya gitu. Terus yang scam yang terakhir, yang ketiga yaitu dari segi finansial. Kalau dari scam yang terakhir ini semua orang atau semua membernya biasanya kehilangan aset berupa uang ya. Tidak bisa WD, tidak bisa menghasilkan uang lagi lah di platform tersebut. Itu scam yang terakhir. Nah, backdung ya. Mikirnya scam itu ya yang terakhir aja, udah nggak bisa WD, wah itu scam gitu kan. Padahal dari segi informasi, dari segi mindset mereka sudah di scam. Terus apalagi di sini ya. Nah, di sini ini memelas banget gitu ya. Di bawahnya nih. Ketiga RF konsekuen sama perjanjian awal $10 dan 14 hari. Keempat, kita khususnya saya bisa membuktikan semua member bahwa ini baik-baik saja dan masih banyak poin lainnya yang positif. Positif apa gitu kan, ilegal. Adapun pencairan mau 50%, mau 20% gak jadi soal. Yang penting bisa WD dulu gitu. Buat bukti. Nah, di sini saya doakan aja lah ya. Saya doakan supaya bisa ya minimal 25% atau 50% gitu ya.
ya minimal mentor-mentornya bisa WD. Saya yakin kalau mentor-mentornya pasti bisa WD lah. Kalau mentor-mentornya bisa WD, leader-leadernya bisa WD, nanti kan punya bahan promosi tuh, screenshot bukti penarikan gitu kan. Aduh, memelas banget ya. Yang penting bisa WD dulu lah gitu kan. Untuk menepis semua keraguan. Aduh. Nah, di sini ada informasi lagi tanggal 17 final REDT. Meskipun salah satu bulenya itu nyomot gitu kan, atau beli dari situs jual beli foto. Kondisi mencapai angka $10. Nah, kalau misalkan nggak nyampe $10, diperpanjang lagi tuh ya. Mungkin diperpanjang lagi masa aktifnya. Mencapai 14 hari tinggal menunggu waktu 3 hari lagi. REDT terbuka dan bisa dijual. Tapi itu tuh harus mencapai $10 dulu gitu ya. Setelah kita WD dari hasil REDT, lalu kita kibarkan bendera HOH. Nah, karena HOH udah masuk entitas ilegal. Dan sebarluaskan dan ajak mereka untuk bergabung. Nah, kan tujuannya sangat jelas gitu. Saya yakin tanggal 17 itu bisa lah WD, minimal mentor-mentornya, leader-leadernya gitu ya. Minimal 25% lah gitu. Tolong ya Redford kabulkan tuh curahan hati member ente gitu kan, member Redford. Supaya apa? Supaya bisa menarik minat member baru. Nah, tapi untuk member baru saya kasih tahu jangan gabung gitu ya. Ini ilegal Redford itu. Untuk sebarluaskan dan ajak mereka gabung. Wih, itu kan ujung-ujungnya gabung, ajak member baru gitu kan. Skema Ponzi itu kalau udah nggak ada member baru yang gabung ya runtuh sendiri ya. Terutama bagi orang yang membutuhkan dana para investor. Tapi bila kondisi berbeda dari apa yang kita harapkan, kita harus tetap mendukung tim analis karena REDT adalah investasi jangka panjang. Jangka panjang gimana? Salah satu bulenya aja kan tadi saya katakan berkali-kali. Bervideo-video lah. Di beberapa video juga saya katakan ya. Itu nyomot ataupun beli ya di situs jual beli ya. Kalau dilihat situsnya dari Rusia tuh ya. Masa iya REDT investasi jangka panjang bulenya aja nyomot atau beli di situs jual beli, di website jual beli. Aduh, ampun ya, otak tumpul lah. Terus di sini investasi yang sangat menguntungkan, investasi yang dapat menarik semua investor ketika harga REDT terus naik. Keputusan tim analisis sangatlah bagus untuk masa depan. Buatlah masa depan yang cerah bersama HOH. Bersama kita hidup dengan hati harapan. Ya udah, hati-hati aja dengan harapan. Nah, di sini mereka bilang REDT investasi jangka panjang. Aduh, jangka panjangnya di mana gitu. Kalau token itu harus ada smart contract, minimal nongkrong lah, bisa dicari di Trust Wallet gitu kan. REDT ini mirip koin micin, teman-teman. Tapi bedanya koin micin pada umumnya itu didapatkan tokennya itu secara gratis. Misal main dadu di Telegram, follow Twitternya, follow apa gitu kan, atau main game, nanti airdrop di sana jatuhnya ya. Koin baru dikasih cuma-cuma tanpa deposit, itu koin micin. Meskipun ada yang benar, ada yang scam gitu ya. Koin micin juga banyak yang scam, tapi intinya gak ada deposit sama sekali di awalnya ya. Misal saya bikin koin nih, bikin token nih, token kripto, bikin token, disebar aja, bikin 1 triliun lah gitu, disebar aja gitu kan. Nah itu untuk menjaganya, biasanya koin micin itu kalau pas dibuka WD-nya atau bisa diperdagangkan, dicairkan lah gitu. Itu biasanya emang nggak 100%. Ya, bisa 25%, bisa 10%, bisa
50% gitu ya. Tapi ingat satu hal, untuk mendapatkan tokennya itu gratis, airdrop gitu ya, nggak ada deposit. Jadi kalaupun nanti nggak bisa dicairkan untuk koin micin ya, token micin, koin micin yang ada di Trust Wallet contohnya, si yang dapat tokennya itu nggak rugi gitu. Misal dapetin koin tokennya dari koin micinnya dari suruhan follow Instagram atau follow akun Twitter si yang punya token tersebut. Udah gitu aja, tunggu beberapa bulan misalnya gitu ya. Nah kalau bagus, beneran gak scam, bisa dicairkan. Minimal 10, 20, 25, atau 50%. Nah itu untuk menjaga kestabilan harga, benar itu. Ya, kalau koin micin kayak gitu, mau bikin 500 triliun juga tokennya gitu kan, disebarkan gitu gratis. Nah beda dengan REDT Redford, pertama ada deposit, udah jelas ada rabat komisi, ajak teman, dari biaya transaksi komisinya katanya gitu kan. Ya itu cuma apa ya, itu jelas skema ponzi teman-teman, investasi bodong gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Jadi untuk orang awam selalu saya ingatkan bahwa di balik investasi bodong, money game skema ponzi itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta penikmat investasinya, investasi bodong tentunya. Oke, jadi jangan sampai teman-teman terjerumus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.